Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya, lapor melapor ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu, karena dia orang lama Lula ya, pembantunya itu 3 tahun lebih ya Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Kasus meninggalnya Lula Lava masih menyisakan duka mendalam sekaligus tanda tanya. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, manajer Lula Lava memilih untuk tidak memberikan keterangan apapun. Ia hanya meminta publik menunggu klarifikasi resmi dari pihak berwenang. Sementara itu, tim juga mencoba melakukan penelusuran ke kediaman Lula Lava. Pihak keluarga maupun kerabat pun masih memilih menutup diri dengan enggan berkomentar. Maafnya, ya apa sedikit aja. Kamu pemeriksaan ini nanti Pak keterangan dari Polres Jakarta. Aman nanti beritanya nanti aja dari tunggu klarifikasi. Untuk pertanyaan seputar kasus nanti aja. Ya pemirsa, beberapa waktu lalu selebgram Lula Lava baru saja meninggal dunia karena sesuatu yang masih menjadi tanda tanya. Almarhum Lula ditemukan dalam keadaan tidak wajar di apartemennya dan kita tengah berada di depan apartemen Lula Lava, di mana di sini kondisinya terlihat normal, namun awak media tidak diperkenankan masuk untuk melihat lokasi kejadian. Dan baru-baru ini juga kita mendapatkan informasi bahwa orang-orang yang ada di circle-nya Lula Lava tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Itu masih menjadi tanda tanya sampai saat ini, apa penyebab dari meninggalnya Lula Lava. Bahkan masih ada info simpang siur yang beredar di sosial media. Kenapa pihak keluarga tidak mau melakukan visum dengan kematian almarhum Lula Lava? Dan di sini kita bisa lihat situasi apartemen Lula Lava. Di hari ketiga, suasana haru menyelimuti makam Lula Lava. Sang ibu terlihat datang berziarah, menaburkan doa, dan tak kuasa menahan air mata saat dipusara putrinya. Tangisan sang ibu pecah saat mengenang detik-detik terakhir sebelum kepergian Lula. Dalam keterangannya, sang ibu mengaku hanya menerima kabar bahwa putrinya dalam kondisi kritis dan diminta segera menuju apartemen Lula. Namun di tengah perjalanan, ia justru diarahkan langsung ke rumah sakit Fatmawati. Hingga saat ini, ibunda Lula Lava mengaku sempat denial, menerima kenyataan akan kepergian Lula. Baginya, Lula merupakan anak yang baik dan tak pernah mengeluhkan pekerjaannya kepada keluarga. Tak hanya itu, adik dari Lula, Syakwil Sultan Palevi, mengenang sosok Lula yang begitu sayang terhadap keluarga. Bahkan Lula harus rela putus sekolah demi keluarga. Sementara itu, ayah almarhumah yaitu Muhammad Feroz, ia mengapresiasi teman-teman Lula yang terus-menerus mensupport dari sejak meninggalnya Lula hingga malam ini. Lebih lanjut, ayah Lula mengaku tidak mengetahui perihal update berita terbaru soal Arab dan beberapa orang lainnya yang dimintai keterangan terkait meninggalnya Lula, termasuk kabar Arab yang berada di TKP ketika putrinya tersebut menghembuskan nafas terakhir.
Aku cuma dapat kabar dari Valerie, katanya anak aku tuh kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya. Terus di tengah jalan dia bilang langsung ke RS Fatmawati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Walaupun sebelumnya aku 2 hari berturut-turut itu dia telepon aku. Pas sampai Fatmawati, aku masih nunggu lama karena si Om harus ke Polsek Kebayoran Baru apa lama gitu ya. Sampai akhirnya temennya Lula, kayak Diska, Sarah Gibson datang satu persatu, semuanya datang baru. Tapi di situ juga aku udah nggak udah bener-bener udah blank banget gitu. Jadi siapapun yang datang yang nyalamin aku nggak tahu siapa itu semuanya gitu. Kayaknya mata aku udah nggak tahu gimana, kuping juga kayaknya kayak suara ngong kayak gitu. Pokoknya bener-bener buat aku masih denial kalau anakku udah nggak ada. Sempat aku histeris gitu bilang, kalau lu masih ada, lu nggak pergi. Karena aku masih telepon Lula masih ada kemarin, masih telepon aku, masih nanya, masih minta bantuan aku. Jadi buat aku ini pukulan paling berat, cobaan paling berat buat aku. Karena Lula itu anak baik. Dia itu nggak pernah ngeluh tentang apapun, kerjaan dia semuanya. Jadi apa yang dia hasilkan selama ini semua benar-benar jerih dia. Benar-benar semuanya hasil keringat dia tanpa satu sen pun dari orang tua atau gimana. Semua jerih payah dia, semua dia kerja keras dia, itu semuanya hasil dia sekarang itu. Tapi sayang, walaupun punya rencana lain. Ya kita ngelakuin tahlilan selama 3 hari untuk kirim doa ya buat Lula almarhumah gitu. Selama 3 hari ini terakhir. Saya justru belum ketemu sama Reza, mungkin tadi bicara sama ibu kali ya. Iya, betul ya sama dari 1, 2, 3 ini hari ini terus mereka support terus Lula. Gimana ya? Ya emang benar dia pekerja keras, dia jalan begitu aja, dia tanpa kita sendiri juga nggak tahu apa yang dia kerjain gitu selama ini gitu. Dia punya job. Alhamdulillah banyak temennya yang bagus lah yang dukung dia juga gitu sampai dia bisa sampai gitu. Tadi enggak, cuma salaman aja. Enggak, saya nggak dengar. Belum dengar. Diperiksa gimana? Di Polres Jakarta Selatan. Dimintai klarifikasi gitu. Keterangan termasuk teman-teman almarhum gitu. Oh gitu. Enggak, saya belum tahu. Belum tahu. Tapi yang terkait Cuma pembantunya. Info yang diterima. Nggak tahu jam berapa itu, saya juga nggak tahu. Info pagi belum. Oh gitu ya. sempat konsultasi juga dengan asistennya Mas Mata. Belum. Taunya seperti yang pertama aja itu. Saat ini belum tahu update yang Nggak tahu. Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya melapor ada ini gitu, ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu, karena dia orang lama Lula ya. Pembantunya itu 3 tahun lebih sama Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Itu dari mana kata? Ditelepon mama udah histeris tuh. Kayak gitu, yang kemarin aku cerita sih sama kayak gitu. Dan awal dapat kabar ini shock nggak lu? Nge-freeze. Awalnya nggak nerima lah ya. Jadi pas lagi dapat kabar nggak langsung bertindak gitu. Gila maghrib dulu, terus nggak lama Isya dulu, baru dari situ mulai ke rumah sakitnya. Sana udah pada ramai. 2 malam sebelum dia tuh ngajak main ke rumahnya. Ya dia ngajak main ke rumahnya, belum nyempetin tuh, nyesel banget, penyesalan
salah satu penyesalannya itu nggak nyempetin waktu. Kita kan nggak tahu ya, karena nggak tahu. Kalau tahu mah pasti datang. Oh nggak, dia ngalah buat aku, bukan buat kakak. Oh ya, gimana cerita sebenarnya Mas? Ya waktu itu ekonomi keluarga lagi kurang ya gitu. Jadi dia ngalah karena dia udah juga ada plan di dunia entertain gitu. Dia fokus ke sana sembari ngalah. Jadi aku yang lanjut sekolah gitu karena emang uangnya saat itu papasan buat itu. Itu Masya Allah, emang dari dulu tuh suka ngambil inilah dia tuh. Pengorbanannya ada, terus sama kita juga sangat amat jauh dari pelit. Benar-benar orangnya berbagi ke siapapun, selalu ke keluarga terutama gitu, sama keluarga. Soal itu masih kecil ya, mungkin sekarang ya ya itu maksudnya itu kan buat gengsi apa ngaruh ya, maksudnya orang sampai kayak gitu. Kok apa dia mungkin berasa apa nggak sekolah, nggak ketemu teman-teman, apa harus lebih cepet dewasa dia, berarti kan kayak saat itu tuh ya lebih ngehargain sekarang sih, jadi tahu sesayang apa dia sama keluarganya. Pengorbanan dia tuh banyak itu yang aku ada di otak aku sekarang, yang belum nggak kepikiran, yang nggak apa, banyak banget kok. Ada bagusnya ya mungkin ya, ada dia jadi cepet settle bisa dibilang. Ya sayangnya udah pergi duluan kan, nggak dapet dia nikmatin fully gitu pencapaian dia. Ya sekarang tugas aku buat ngeharumin selalu sama lanjutin apa yang dia udah build. Oh iya pasti, tapi nggak kepikiran sekarang apa ya. Tapi sering kita ngobrol kayak gitu sebelum, misalnya kalau lagi nginap sebelum tidur pasti ada ngobrol-ngobrolan gitu. Paling pas lagi di RS itu dia cerita, tapi setelah itu ya kita semua kira dia udah sehat. Udah lagi pindahan, baru banget pindahan. Pindahan dari mana Kak? Dari apartemen sebelum ke apartemen yang dia baru yang tempatin sekarang. Seperti apa sih? Aku belum tahu, belum buka sosial media sama sekali buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku buka keinget terus sama Kalula gitu. Tapi hari ini kamu kan Boleh juga sih ya. asisten negara itu diperiksa di Polres Tangsel gitu. Ya tadi ada yang kabarin orang rumahnya. Karena belum dengar. Di rumah duka, keluarga dan kerabat menggelar tahlilan di malam ketiga. Tampak sang ayah terlihat dengan wajah penuh kesedihan yang mendalam. Sementara itu, sahabat Lula, Keanu, juga tampak hadir. Keanu mengungkapkan bahwa mereka sempat merencanakan liburan bersama ke Thailand sebelum kepergian Lula. Keanu juga menjelaskan bahwa sebelum meninggal, Lula sempat menceritakan kondisi terakhirnya yang mengalami bengkak pada ususnya. Lula juga sempat menceritakan jika akan melakukan tindakan medis guna mengobati sakitnya. Beredarnya sejumlah spekulasi informasi sensitif di media sosial terkait misteri meninggalnya Lula. Keanu menilai hal tersebut tidak etis karena dapat memicu fitnah. Hingga kini, Keanu mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab meninggalnya Lula Lava. Ia menegaskan dan meminta publik untuk tidak berspekulasi sebelum ada penjelasan resmi. Pihak kepolisian pun masih terus mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengungkap secara jelas penyebab meninggalnya Lula Lava. Ya kita emang mau liburan, aku kemarin udah pada beli tiket kita semua, terus ya kayak gitu deh, jadi cancel. Kalau gitu mau kemana sih terus? Mau ke Chiang Mai mbak, ke Thailand rame-rame, satu geng. Aukarin juga ikut harusnya, makanya kita kemarin tuh lagi seneng banget sebenarnya. Itu tuh abis dirawat tuh dia pulang, terus dia masih harus mau operasi lagi sebenarnya, terus mau diperiksa tuh. Dia bilang ke saya malamnya jam 10 malam sebelum meninggal tuh dia ada pembekakan usus, mau dimasukin kamera. Terus saya bilang tenang aja, nggak usah takut. Dia takut
Saya bilang udah zikir aja kayak gitu, tapi ternyata besoknya juga nggak etis aja lah mas itu buat disebar luas. Karena kan kalau kayak gitu-gitu kan jadi timbul fitnah kan. Iya, hapus tato itu juga kita juga bahas sih kayak oh dia hapus tato segala macem, kayaknya prepare banget. Belum tahu. Saya cek sosial media juga cuman ngeposting diri saya sendiri sama teman-teman saya. Kalau saya cuman bisa bicara mewakili saya dan teman-teman terdekat saya. Kalau di luar itu Mbak tanya sendiri aja. Tapi setelah kan teman-teman yang sendiri di ring Kaken gitu ada yang bakal diperiksa atau enggak? Nggak tahu, belum ada apa-apa sih. Kita di sini baru tahlilan kemarin, hari ini belum ada gimana-gimana. We'll be right back.